Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita kembali untuk pertemuan yang kedua, yang mana pertemuan pertama 2 pekan yang lalu. Meskipun kajian ini tematik, akan tetapi insya Allah nyambung ya setiap temanya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin mungkin nggak bisa hadir, bisa menyimak rekaman recordnya. Dan tema kita pada malam hari ini teman-teman semua adalah merdeka ya. Bukan karena besok tanggal 17 Agustus, bukan. Akan tetapi merdeka ini singkatan dari merindu dekat kepadanya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat merdeka. Setelah 80 tahun kita merdeka dari penjajahan Belanda maupun Jepang, Allah berikan kita nikmat aman. Nikmat tidak dijajah. Nikmat tidak ditindas sebagaimana saudara-saudara kita di bumi Palestina yang mereka tidak mendapatkan nikmat ini. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat bisa merdeka. Kita bisa beribadah dengan tenang, bisa sholat dengan tenang, kita bisa makan dan minum ya dengan kenyang, kita bisa istirahat, tidur dan nyenyak ya dengan nyenyak. Kita juga bisa belajar, bisa cari uang, bekerja, cari nafkah. Maka inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya nikmat aman, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang di pagi hari ya kita mendapatkan nikmat aman di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Jadi dia aman dalam kondisi merdeka, tidak dalam situasi perang, tidak dalam ranah konflik. Kemudian yang kedua adalah mu'afan fi jasadih, dia sehat walafiat. Dia tidak terbaring di rumah sakit, dia tidak pakai belalai ya, infus, dia tidak pakai ya selang infus yang semisalnya. Dan yang ketiga adalah indahu qutu yaumi. Dia punya makanan untuk hari itu saja. Besok enggak tahu makan apa, lusa enggak tahu makan apa, yang penting dia tahu hari ini makan apa, sarapan apa. Makan siangnya dia punya uangnya, malamnya juga dia tahu akan makan apa. Kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunia. Maka dia seolah-olah mendapatkan dunia. Bayangkan betapa bahagia, begitu sederhana dalam Islam. Yang pertama dia aman, merdeka. Yang kedua dia sehat. Yang ketiga dia tahu hari itu makan apa. Maka faka'annama hizat lahud dunia. Maka dia seperti dapat dunia. Kemudian juga Allah ingatkan tadi dalam surat yang dibaca oleh Imam Maghrib tadi, yaitu surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala ingatkan 2 nikmat yang sangat besar kepada Bani Quraisy, kepada kabilah Quraisy, kabilah mulia di jazirah Arab ketika itu. Alladzi at'amahum min ju', sembahlah Allah Tuhan yang menciptakan Ka'bah yang telah memberikan kalian 2 nikmat. Yang pertama adalah alladzi at'amahum min ju', yang telah mengusir rasa lapar dan dahaga. Memberikan makanan, memberikan minuman sehingga dia merdeka dari rasa lapar dan haus. Yang kedua, wa amanahum min khauf, Allah berikan rasa aman, rasa nyaman, rasa kemerdekaan ya dari rasa takut dalam situasi perang, takut dalam situasi yang mencekam. Maka inilah diantara nikmat yang Allah ingatkan pada Quraisy, engkau udah Allah berikan ini 2 nikmat. Maka sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhannya Ka'bah ini. Maka ini diantara nikmat yang sangat indah. Ya, kalau kita lihat video-video, foto-foto saudara kita di Palestina, betapa nikmatnya kita hidup di negeri ini. Tidak ada rudal. Bayangkan kalau kita keluar ke rumah, kemudian pulang rumah kita sudah tidak ada. Bayangkan kita keluar sejenak, pulang istri dan anak kita sudah tiada.
Sekolah kita sudah tidak ada. Tempat kita cari nafkah sudah tidak ada. Tempat dagang kita sudah tidak ada. Betapa harus bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat aman ini. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam 2 kali dalam Al-Qur'an disebutkan, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini, jadikanlah kota Makkah ini adalah negeri yang aman lagi sentosa. Jadi teman-teman semua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat merdeka ini. Bukan dengan gimana cara syukurnya, bukan dengan cara nonton Merah Putih One for All ya, bukan. Ya. Bukan juga dengan hal-hal yang lainnya, tapi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berikan nikmat ini. Allah yang memberikan stabilitas keamanan di negeri ini. Allah yang memberikan kita rasa tenang, rasa nyaman, kemerdekaan. Maka kita tegakkan ya Islam rahmatan lil alamin di negeri ini dengan syiar kita, dengan ibadah kita, dengan akhlak kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau bicara tentang merdeka, oke lah. Kita mungkin merdeka dari rasa ya ketakutan fisik. Fisik kita merdeka dari peperangan, dari situasi yang mencekam, yang kalut, situasi yang tidak bisa beribadah dengan tenang, tidak bisa makan minum dengan kenyang, tidak bisa istirahat dengan nyenyak, tidak bisa bekerja, mencari nafkah dengan baik-baik saja. Akan tetapi jujur saja kita belum merdeka dari ketakutan yang lain, ketakutan dari diri kita. Kita belum merdeka dari kegalauan. Kita belum merdeka dari kekhawatiran tentang masa depan. Kita belum merdeka dari kesedihan di masa silam. Kita belum merdeka dari kegalauan, kegamangan yang terjadi di dalam diri kita. Mengapa sebabnya? Karena kita tidak rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka merdeka yang seharusnya kita perjuangkan selanjutnya bukan hanya merdeka dari penjajahan yang telah 80 tahun kita dapatkan, tapi merdeka dari ketidakbahagiaan, merdeka dari kekhawatiran tentang masa depan dan kesedihan tentang masa lalu. Dan di antara kiat agar kita bisa bahagia, kita bisa merdeka dalam hal-hal yang demikian adalah dengan rindu kepada Allah. Rindu kepada Allah itu bukan soal pengen cepat mati. Tapi kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, siapa yang cinta perjumpaan dia dengan Allah, maka Allah akan balas dengan kerinduan yang serupa, dengan kecintaan yang serupa. Dan siapa yang tidak suka dan tidak rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak rindu berjumpa dengan dirinya. Jadi arti rindu berjumpa artinya rindu dengan janji Allah yang Allah berikan kepada kita saat bertemu nanti. Rindu dengan surga yang Allah janjikan. Rindu dengan kenikmatan surga yang luar biasa yang tiada taranya. Rindu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lelah di dunia, kita capek, kita penat, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kegalauan, kesalahpahaman. Maka sebagai seorang yang beriman, dia rindu dengan janji Allah. Dia rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin merdeka. Merdeka yang sebenarnya itu merdeka di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita rindu kepada Allah, kita ingat rindu perjumpaan kita dengan Allah kelak, rindu dengan surga yang Allah janjikan, maka dunia akan terasa ringan. Maka akhirat akan terasa mudah untuk dikejar. Maka ibadah akan terasa mudah untuk dikerjakan. Kenapa? Karena kita rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah rindu dengan kita, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan, kemerdekaan yang hakiki. Bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi merdeka dari ketidaktenangan, merdeka dari kegalauan di dalam hati, dalam hidup kita. Merdeka dari segala ketidaknikmatan hidup. Maka di antara doa Nabi SAW yang sangat indah sekali adalah Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'ika. Ya Allah, aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu rindu berjumpa dengan dirimu. Ya.
Bagaimana biar kita rindu sama Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus sadar betapa Allah itu sayang sama kita. Nabi SAW pernah melihat dalam sebuah peperangan, ada seorang ibu tawanan perang. Dia mencari anaknya, terpisah dengan anaknya. Ya, orang kalau wanita terpisah dengan buah hatinya, dia akan cari sampai ketemu. Imam Syafi'i, dikatakan Imam Syafi'i, gimana engkau bisa jadi sehebat ini, sepintar ini? Kata beliau, aku menuntut ilmu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Bayangin. Jadi kira-kira kalau anak kita hilang diikap misalnya, hujan, gak usah lah, gak usah carilah, enggak. Waduh jauh, ya 20 menit dari rumah, enggak. Akan dia kejar karena itu adalah anaknya yang hilang. Wajar beliau menjadi ulama besar, ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Salah satu ulama mazhab bahkan yang terbesar di negeri kita Indonesia. Jadi ibu ini dia cari anaknya dengan tanpa peduli dengan hal-hal yang lain sampai ketemu. Alhamdulillah. Dia ketemu, dia peluk dengan erat sang anak tadi. Ya, bahkan dia susui sang anak tadi. Kemudian Nabi yang melihat pemandangan ini bersama para sahabat berujar. Kata Nabi SAW, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finar. Teman-teman, sahabat, mungkin gak ibu itu yang begitu cinta dengan putrinya, dengan putranya, dengan anaknya, itu melemparkan anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Sahabat mengatakan, wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah gak mungkin ya Rasulullah. Wahia takdir Allah tatrahahu, meskipun dia mampu untuk melemparkannya, dia tidak akan melemparkannya. Dia begitu cinta kepada anaknya. Dan alangkah indahnya Nabi mengatakan sabda selanjutnya, Allahu arhamu bi'ibadihi minal mar'ati biwaladiha. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih cinta kepada kita hamba-hambanya, jauh lebih cinta kepada kita dibandingkan sang ibu kepada anaknya. Kita renungi betapa sayangnya Allah sama kita. Allah berikan kita masih nafas saat ini, Allah berikan kita hidup, Allah berikan kita begitu banyak nikmat. Mungkin ada 1-2 nikmat yang kita pinta yang belum Allah berikan, tapi begitu banyak nikmat yang tidak kita pinta yang Allah berikan. Nikmat hidup, pernah tidak kita meminta nikmat hidup pada hari ini? Nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa bertemu dengan teman-teman seiman, nikmat bisa memiliki istri yang soleha, anak-anak yang lucu, nikmat bisa menghembuskan nafas, nikmat oksigen yang kalau Allah ambil perlu tabung oksigen bayar mahal. Nikmat bisa berpikir, nikmat bisa memandang. Banyak orang-orang yang buta yang tidak punya pandangan. Nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berbicara, bisa mengecap, membedakan dengan satu lidah, bisa tahu mana manis, mana asin, mana pahit, mana asam. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita renungi satu sisi, betapa kita kurang baiknya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belum jadi hamba Allah yang baik, belum menjadi seorang anak yang baik untuk orang tua kita. Tapi Allah berikan kita nikmat yang banyak. Mungkin sholat kita enggak khusyuk, mungkin masih bolong-bolong, Quran kita mungkin jarang kita sentuh, zikir pagi petang kita mungkin jauh, ya, sedekah kita mungkin ogah-ogahan. Tapi Allah sayang sama kita, Allah beri kita nikmat yang begitu banyak. Maka di antara tanda biar kita cinta sama Allah, kita renungi ini semua. Betapa tidak selarasnya apa yang Allah berikan kepada kita dan kita yang berikan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh. Kita berbuat dosa, Allah berikan waktu untuk memperbaikinya. Bayangkan kalau kita berbuat dosa, Allah cabut nyawa kita. Tapi kadang Allah berikan kita waktu biar kita bisa berubah. Bayangkan Pak, teman-teman, Allah cabut nyawa kita ketika kita belum kenal hidayah sunnah, ketika kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Allah mencabut nyawa kita, kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sayang sama kita. Allah beri kita waktu untuk memperbaiki diri, untuk bisa jadi lebih baik lagi. Mungkin kita belum menjadi suami yang baik, belum menjadi anak yang baik, belum menjadi ayah yang baik, belum menjadi tetangga yang baik, belum menjadi sahabat yang baik. Allah sayang sama kita, Allah beri kita waktu untuk memperbaikinya. Maka kita akan rindu jumpa dengan Allah. Ya Allah, Engkau adalah orang yang paling sayang kepada kita. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, dia akan lupa sama kebaikan-kebaikan kita, karena nilai setitik urusan susu belang.
Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu luas ampunannya, selalu luas rahmatnya kepada kita semua. Maka Allah tidak langsung hukum kita ketika berbuat dosa. Allah tidak langsung azab kita. Allah berikan terkadang sesuatu yang agar kita dekat sama Dia. Allah berikan sebuah musibah yang itu cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan luluh dan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang merenung betapa banyak nikmat Allah kepada kita dan betapa terbatasnya kita dalam membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan jatuh cinta. Kalau ada orang 1 tahun saja menafkahi kita tanpa balasan, dia berikan apa yang kebutuhan kita setahun saja, kita akan terima kasih kepada dirinya. Kita tidak akan lupa. Kalau dia nelpon, kita akan langsung angkat. Kalau dia undang kita, kita akan langsung datang. Kenapa? Berbuat baik kepada kita. Tapi kadang kita ini belum menjadi hamba Allah yang baik. Allah berikan kita kesempatan untuk merindu dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita cinta sama Allah, kita bahas tadi, rindu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu dan akan berikan kesenangan dan kenikmatan ketika bertemu dengannya. Maka hendaklah kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW tentang bagaimana Allah membalas kebaikan kita kalau kita ingin dekat sama Allah. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Siapa yang dekat kepada Allah ya 1 jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Siapa yang dekat kepada Allah 1 hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya 1 depa. Artinya Allah akan membalas sikap kita yang rindu dekat kepadanya dengan dekatnya juga Allah kepada kita. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Dan siapa yang mendekat kepada Allah dalam kondisi berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita dalam kondisi berlari. Ini hadis Bukhari yang sangat indah, yang hendaklah kita rindu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum merdeka dari kegalauan dan kegelisahan karena kita belum rindu sama Allah. Kita masih khawatir dengan dunia kita masih cinta dengan dunia dan takut dengan kematian, takut jumpa dengan Allah. Padahal janjikan nikmat surga yang jauh dibandingkan dengan nikmat dunia. Maka hendaklah kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita bahas tentang orang yang cerdas, yang ingat dengan kematian, yang berusaha memperbaiki diri, menyiapkan bekal untuk akhirat, dan ini adalah sambungannya. Bagaimana cara kita semakin PDKT mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita dekat sama Allah, kita akan merdeka dari kekhawatiran. Hidup itu adalah seni, hidup itu menderita. Nabi dan para al-anbiya yang lainnya adalah manusia yang paling banyak penderitaannya. Tapi bahagia itu bukan soal tidak ada penderitaan. Tapi bahagia adalah soal bagaimana menyikapi penderitaan tersebut dengan baik. Bagaimana bisa mengatasi penderitaan tersebut biar dia merdeka dari kegalauan. Dia bisa ditimpa dengan kesedihan, dengan musibah, tapi dia tetap bahagia karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh kehilangan segala hal, tapi kita tidak boleh kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau dekat dengan kita, hati kita merdeka dari kekhawatiran tentang masa depan, kesedihan masa lalu, dan kita akan merdeka dari dosa dan maksiat karena Allah jaga mata, telinga, langkah kaki kita. Kata Nabi SAW, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dalam hadis qudsi, ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan amal-amal yang wajib. Dia jaga sholat maghrib tadi, jaga sholat wajib, puasa Ramadan, dia bayar zakatnya, kemudian dia tunaikan umrah dan hajinya yang wajib, kemudian dia berbakti kepada orang tuanya, dia nafkahi anak istrinya, berbuat baik kepada anak istrinya. Maka tidak ada hal yang lebih membuat Allah mendekat dan membalas cintanya dibandingkan dengan amal-amal yang wajib. Jadi sangat diherankan kalau saya sering lihat bapak-bapak biasanya ketika Isya duduk-duduk di luar, Pak, sambil merokok biasanya. Ketika tarawih langsung masuk sholat tarawih. Tarawihnya sholat, Isyanya nggak sholat. Ini kebalik. Karena yang paling Allah cintai adalah amalan wajib. Ada sebagian kita, masya Allah, traktir teman kanan kiri,
ya loyal sama teman, tapi sama istri ngutang beras sama warung sebelah. Ini adalah orang yang nggak paham konsep mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah paling suka didekati dengan amalan yang wajib. Maka bagaimana cara kita menjaga amalan yang wajib kita? Kita pelajari apa saja yang wajib. Ya, di antaranya adalah sholat, ya. Kemudian adalah puasa Ramadan, rukun Islam. Yang lainnya, kemudian wala yazalu 'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan yang kedua setelah wajib jalan, bismillah mulai amal-amal yang sunnah. Baca Al-Qur'an, kemudian berzikir atau sedekah-sedekah yang sifatnya ya sunnah, perbanyak salat-salat rawatib sunnahnya, salat duhanya, salat malamnya. Maka semakin kita memperbanyak amalan yang wajib dan sunnah, kita akan semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah dekat sama hambaku, mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, yang mana dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, Allah akan menjadi pandangannya, yang mana dengannya dia memandang dan melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah akan menjadi tangannya yang mana dia memegang, menyentuh dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan dia Allah akan menjadi kakinya yang mana dengannya dia melangkah. Ini bukan berarti menyatunya Allah dengan makhluk, tidak. Kata para ulama, maksudnya adalah Allah menjaga pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Allah akan buat ya pandangannya melihat kepada hal-hal yang Allah halalkan, dan Allah jaga dari hal-hal yang haramkan. Allah buat telinganya mendengar pengajian, mendengar murotal, mendengar nasihat, tidak mendengar hal-hal yang haram. Allah biarkan tangannya menyentuh hal yang halal, bukan yang haram. Allah akan bimbing kakinya ke majelis ilmu, tempat-tempat yang Allah ridhoi, bukan ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Dan kemudian lanjutnya, wala in sa'alani la'utiyannah, kalau dia meminta, memohon kepadaku, aku akan berikan apa yang dia minta. Kemudian wala in ista'adzani la'uidzannah, dan kalau dia minta perlindungan, aku akan lindungi dia, aku akan jaga dia dari keburukan, dari dosa dan maksiat, dan dimudahkan untuk berbuat ketaatan. Ini diantara hal yang harus kita renungkan, hasil dari merindu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih ada waktu untuk mendekat, mungkin jarak kita jauh. Kata Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan seorang hamba, Allah berikan dia ujian. Karena engkau sudah piknik terlalu jauh, engkau udah mainnya udah kejauhan. Allah berikan musibah, hal-hal yang menyedihkan, agar kau dekat. Mari dekat kepada Allah, dekat kepadaku. Kadang mungkin doa-doa kita selama ini udah jarang terdengar, karena hidup kita fine-fine saja. Hidup kita nikmat, hidup kita bahagia, apa yang kita inginkan kita dapatkan. Allah ingin kita lebih dekat, Allah berikan kita ujian agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita kenal hidayah sunnah, kenapa? Karena ujian. Dia bangkrut, tahu ternyata riba haram. Dia rumah tangganya bermasalah, dia belajar tentang fikih rumah tangga. Dia tahu bisnisnya ternyata bermasalah, dia belajar tentang fikih muamalah. Ya, dia dapat musibah yang besar, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang Allah berikan taufik sehingga kita dekat kepadanya. Yang kasihan adalah ketika orang yang Allah berikan keburukan, ujian, musibah, dia justru malah makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap transaksi sama Allah seperti jual beli. Aku udah memberikan sesuatu kepadamu ya Allah, tapi kok aku masih kayak gini? Kok bisnisku ternyata makin menurun? Kok rumah tanggaku makin berantakan? Kok cita-citaku makin jauh? Apa salahnya diriku? Sehingga dia makin jauh dan protes sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak rindu dengan Allah, nggak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menelantarkan kita hamba-hambanya. Tadi Allah sayang sama kita. Bahkan Nabi Adam alaihissalam berbuat kesalahan, Allah turunkan ke dunia dari surga. Allah berikan dia tips agar dia merdeka dari kesedihan di masa lalu dan kekhawatiran dengan masa depan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulna bitu minha jami'a." Adam, Hawa, turun engkau dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tapi kalau datang petunjuk
aku kepada kalian, famanittaba'a huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, ikuti petunjukku untuk selalu dekat kepadaku, aku akan merdekakan dia dari kekhawatiran tentang masa depan dan dari kesedihan dengan masa lalu, hidupnya bahagia. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya untuk dekat sama Allah adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu bermuara dengan dua hal yang pernah kita bahas juga sebelum-sebelumnya, itu adalah belajar dan beribadah. Yang pertama, belajar. Di antara tanda orang yang rindu dengan Allah, dia ingin dekat sama Allah, dia duduk di majelis ilmu. Dia Allah mudahkan duduk di pengajian, dia Allah mudahkan telinganya dengar pengajian, matanya memandang buku agama, itu tanda Allah ingin dia dekat. Man yuridu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ingin dia ini orang baik, jadi dekat kepadanya, Allah akan berikan dia pemahaman yang bagus terhadap agamanya. Terutama ilmu tentang tauhid, ilmu tentang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Biar kita sayang sama Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang tauhid, terutama tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. 99 asmaul husna dipelajari. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Memberi, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Membalas kebaikan. Kita pelajari itu semua. Asmaul husna, nama Allah yang sempurna, yang indah, wa sifatul ulia, dan sifat Allah yang mulia. Orang kalau kenal dengan orang yang sempurna, cinta dia. Masya Allah, itu teman saya udah baik, pintar, kemudian ganteng, kaya, akhlaknya mulia, jago bahasa Arab, hafalannya bagus, kita cinta, manusiawi. Orang kalau kenal dengan seseorang yang banyak kebaikan dan kesempurnaannya, kita akan cinta sama dia. Dan orang yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, sadar betapa sempurnanya Allah, dia akan cinta sama Allah, dia akan rindu dengan Allah, dia akan mudah dekat dengan Allah. Dan kalau disuruh melakukan hal sesuatu karena cinta, dia akan melakukan. Orang yang pengen, orang yang mau bayar tiket misalnya Coldplay 11 juta karena cinta, jauh-jauh ke Jakarta ikut konser karena cinta. Jadi orang kalau udah cinta dan dekat, udah merasa dekat sama seseorang, dia akan berjuang untuk mempertahankan kedekatan itu. Maka kita harus belajar merenungi Asmaul Husna. Ya, kita baca penjelasan para ulama yang singkat saja tentang Asmaul Husna, dari mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Jabbar, Mutakabir, dan seterusnya. Dan semakin kita akan jatuh cinta, terus jatuh cinta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang harus dipaksakan. Ya, mendekat kepada gubernur saja berat, Pak. Ya, ada akses-aksesnya. Ya, dia harus ya begini. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala secara teori mudah karena nggak ada akses. Akan tetapi secara perjuangan berat. Karena itulah dalam tingkatan kita belajar dan juga beribadah ada 4 level. Yang pertama, keterpaksaan. Paksa dulu. Paksa, pokoknya setiap Rabu malam kajian Ustadz Hairudin tauhid, belajar di sini. Atau misalnya pengajian tempat lain, ya, atau misalnya Jumat, ya di Raiyah atau tempat lain, dia paksa 1 hari sepekan, atau sepekan 2 kali 3 kali, tergantung dia, ya, kemampuan dia. Kemudian kalau udah terpaksa, yang kedua adalah kebiasaan. Dia akan terbiasa, udah otomatis setiap waktu itu udah mandi, udah pakai baju, udah biasa. Orang kalau udah terpaksa lama-lama biasa. Yang biasa ya belum sampai sana. Yang ketiga adalah kebutuhan. Dia butuh. Aduh, libur ya, kayak ada yang kurang gitu. Karena dia butuh. Dia butuh karena udah biasa, dia butuh kepada ilmu, dia butuh kepada belajar, dia butuh suasana itu. Ketika ada yang hilang, dia merasa ya sesuatu itu hilang. Sebagaimana kita butuh makan, kalau nggak makan kita lapar. Kita butuh main, misalnya kalau nggak main badan kita tuh pegel-pegel, pengen gerak gitu. Dan yang keempat, ini levelnya para ulama, kalau udah terpaksa naik biasa, naik menjadi butuh, yang terakhir adalah kenikmatan. Kata para ulama, ya, ibadah itu jauh lebih nikmat dibandingkan dosa dengan kenikmatannya. Dosa nikmat, ya, berzina nikmat, minum khamar nikmat, memandang hal yang haram nikmat,
Akan tetapi kata para ulama, lebih nikmat beribadah sebenarnya. Lebih nikmat sholat, lebih nikmat kajian, lebih nikmat baca Quran, lebih nikmat berzikir. Tapi kenapa kita nggak dapat level sana? Karena kita masih di level keterpaksa atau biasa, belum butuh dan nikmat, belum cinta. Sehingga kata para ulama, ada yang mau diamputasi kakinya, ya dia pengen sholat dalam kondisi kakinya diamputasi. Kenapa? Dia menikmati sholatnya. Ada orang yang sholat ketika itu ada yang jatuh, ya atap masjidnya, dia nggak sadar, bukan karena dia ngantuk, enggak. Tapi kenapa? Karena dia menikmati. Pengajian kok cepat banget, ya udah mau selesai. Kenapa? Menikmati, flowing. Dia udah di fase mencintai apa yang jadi ibadahnya. Tapi kalau kita pengajian lihat jam terus, ini berarti belum menikmati, masih terpaksa tadi. Atau misalnya sholat ketika alif lam mim, batuk langsung. Tapi kalau inna a'tainakal kautsar, wah ini imam favorit ini. Jadi kan imam terus ini. Kenapa? Karena kita belum mencintai tadi. Kita masih di level terpaksa atau masih biasa. Maka paksa untuk belajar. Selanjutnya baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan cuma mengerjakan perintah, tapi juga bersama meninggalkan dosa, maksiat dan yang Allah larang. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang rindu berjumpa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Di akhir surat Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat, siapa yang rindu, yang berharap berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang bersegera dan bersegera, merekalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bukan cuma beribadah, tapi number one, kajian duluan datang, sholat duluan datang. Ya, dia nggak masbuk dalam sholatnya, jarang ya masbuk, ya kita masbuk, tapi dia bandingkan sebulan tuh masbuknya bisa 1, 2, 3 begitu. Kalau misalnya pengajian dia yang duluan, kalau dia kurban dia daftar pertama kali, kalau dia ada sedekah misalnya donasi renovasi masjid dia number one. Kalau ada sesuatu, kita nggak tahu siapa runner up Piala Champion misalnya 2018 misalnya, nggak tahu, atau juara runner up misalnya Piala Dunia 2002 misalnya, kita nggak tahu, tapi kita tahu sang number one-nya. Maka orang-orang yang bersegera duluan itu punya akses lebih cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan tersebut? Di antaranya adalah sholat. Biar dekat sama Allah, rindu sama Allah adalah sholat, dan bukan cuma sekedar sholat, tapi khusyuk di dalam sholat. Ya, teman-teman yang masih lupa surat yang dibaca imam maghrib tadi, berarti belum khusyuk dalam sholatnya. Ya, tadi saya ingat, tapi sekarang saya lupa, berarti belum khusyuk. Coba kalau setiap jadi makmum itu ingetin, kalau tahu ayatnya ya, kalau suratnya nggak tahu ya itu uzur ya. Nggak tahu, pokoknya bacanya bukan surat pendek Ustadz, berarti itu dimaafkan. Tapi kalau surat yang dia hafal, tapi dia nggak tahu surat tersebut apa tadi suratnya, aduh saya nggak tahu, berarti dia kurang khusyuk dalam sholatnya, kurang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Minta tolonglah dengan dua hal. Yang pertama sabar salat. Sabar ini ya sabar, ada yang mengatakan sabar ini puasa, sholat dan puasa. Dan ini berat kata Allah. Allah bilang berat puasa itu, berat sholat itu, berat sabar itu, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholatnya khusyuk, rindu sama Allah. Gak khusyuk, ya formalitas saja sholat kita ini. Ya, gimana biar khusyuk? Kata para ulama, khusyuk sadarilah bahwasanya sholat itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau nemuin bos, ya wah itu insya Allah nggak ambil main HP, nggak tolah-toleh kanan kiri. Kenapa? Karena ini atasan kita, nggak usah macem-macem.
Hadirkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang punya surga dan neraka. Makanya Ali bin Abi Thalib kalau beliau pengen sholat, pucat dia. Ya, wajahnya itu kalau lagi wudu itu kayak pucat itu. Kenapa? Karena berjumpa dengan Rabbul Alamin. Dan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ngadep ngomong. Kita ngomong sama calon mertua gagap-gagap. Ini berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita main-main mikirin semalam Uzbekistan berapa ya lawan atau misalnya nanti malah hari ini Liga Inggris sudah baru dimulai, atau gimana ya Demon Slayer ya misalnya, atau hal-hal yang lain, atau gimana tadi ada makanan baru ya review nanti pulang ini makan, atau kalau ada yang punya motor baru biasanya sholat tuh di pinggir di jendela dia Allahu Akbar gitu ya. Atau helm baru begitu. Kita enggak khusyuk dalam sholat. Kita sholat tapi kita belum menikmati level sholat. Kalau para ulama, para nabi itu sholat itu sebagai penyejuk hati. Ya Bilal, arih Nabi sholat, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Langsung azan Bilalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rindu dengan sholat. Karena rindu berjumpa dengan Allah. Ya, yang kita cinta, yang kita pengen dekat samanya. Kalau kita misalnya dekat sama seorang, cinta sama seorang, kalau pengen ketemu sama dia, pasti kita akan menunggu waktu-waktu tersebut. Ya, misalnya kita pengen malam pertama misalnya, ya menikah itu H- sekian, udah dihitung. Ya, tidur nggak nyenyak gitu, berharap-harap. Begitu juga orang yang rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bahas kemarin, yakinilah sholat terakhir dalam hidup kita bisa jadi. Maka kita khusyuk dalam sholat. Terutama sholat malam teman-teman. Yang belum level sholat malam itu ada 4 ya. Yang paling ringan sholat malam setelah isya. Habis isya nanti langsung sholat tuh 1 rakaat misalnya 2-3 rakaat. Itu udah sholat malam tapi levelnya juara 4 dia, gak masuk 3 besar, gak dapat medali. Level yang kedua sholat malam, sholat sebelum tidur. Kalau tadi kan habis isya masih futsalan dulu, atau misalnya nobar dulu atau mabar dulu ya, atau begadang dulu. Ya, tapi masih ada waktu antara dia sholat sama tidur. Yang kedua, level nomor 3 ini peraih medali perunggu, dia sholat malamnya sebelum tidur. Ini sholat malamnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini sholat malamnya Abu Hurairah. Level yang ketiga. Yang kedua ini level sebagian kita. Sholat malamnya sebelum subuh. Bangun jam 4.30, sholat malam atau subuh. Itu level 2, juara 2, runner up. Medali peraih medali perak. Yang nomor 1 ini level Nabi SAW, itu bangun tengah malam, sholat dan tidur lagi, bangun pas subuh. Bisa nggak begini? Kalau kita biasanya kalau bangun jam 2, sholat misalnya setengah jam, tidur lagi, bangun jam berapa Pak? Jam 7, jam 8 ya, sholat 2 rakaat, ibunya lihat, Masya Allah anak saya rajin sholat duha. Ya, dikiranya sholat duha, padahal sholat subuh kodok. Ya, ini level-levelnya. Maka kalau kita nggak bisa level 1, level 2 nggak bisa, level 3 minimal level 4. Belajar untuk sholat malam. Kenapa? Kata Nabi termasuk sholat malam terakhir, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fi jawfil lailil akhir. Saat orang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Belajar. Ustaz, subuh susah. Nah, inilah berusaha untuk rindu. Tadi ingat cinta Allah sama kita. Allah beri kita waktu ketika orang-orang lain tidak punya waktu di dalam kubur sana. Kita harus layak untuk cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal setelah sholat ya, yaitu adalah berzikir kepada Allah. Zikirnya adalah yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak habis sholat ya. Kemudian muqayyad habis sholat atau pagi petang. Tolong dibaca. Dan enggak masalah baca ini, enggak usah malu. Ya, lihat HP, baca zikir pagi petang, bentar itu nggak sampai 5 menit, ya. Atau pilih saja yang paling ada keutamaannya gitu. Kalau saya dulu kalau lagi ini kan ada zikir pagi komplit, ada zikir pagi minimal gitu. Kalau lagi sibuk ada zikir pagi minimal yang ini kayaknya bagus keutamaan, jangan sampai miss gitu. Kemudian yang kedua adalah zikir mutlak, kapan, di mana saja, kapan saja. Lagi di motor, subhanallah, maha suci Allah, terus.
Ya, daripada kita bersenandung atau hal yang lainnya, zikir sama Allah, sebut nama Allah, pahami alhamdulillah, alhamdulillah, la ilallah, kemudian Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, azim, selawat itu. Perbanyak lisan kita, di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Jangan sampai sehari enggak baca Quran meskipun cuma 1 2 3 4 5 ayat sesuai dengan kemampuan kita, karena itu adalah tanda kita pengen dekat sama Allah. Kalau kita cinta dengan seorang, wah itu WA-nya kita baca-baca. Ya, suratnya kita baca-baca. Bagaimana mungkin surat cinta Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah baca? Dan kalau bisa level kalian, level kita semua para penuntut ilmu adalah menghatamkan di luar Ramadan. Ramadan mah khatam Al-Qur'an. Cuman sekarang bikin challenge sebelum Ramadan nanti khatam Al-Qur'an. 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman terus. Buktikan kita ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga belajar bahasa Arab. Biar sholatnya khusyuk, baca Qur'annya enak, dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang jarang doa karena kita merasa doa harus pakai bahasa Arab. Ya, padahal doa itu enggak harus bahasa Arab. Doa bahasa Indonesia pun bisa. Bahasa Suryani, bahasa Semut pun kalau emang ada tuh bisa. Ya. Tapi enggak ada bahasa, tapi bahasa dengan bahasa dusun, bahasa. Dan tidak harus meminta. Curhat itu pun adalah doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tidak ada permintaannya, cuman cerita, ya Allah aku udah zalim sama diriku sendiri. Kalau engkau enggak ampuni aku, enggak sayang sama aku orang yang rugi. Itu enggak ada permintaannya, cukup storytelling sama Allah Subhanahu wa taala, cerita. Allah tahu apa yang kita minta, kita cukup cerita sama Allah. Ya Allah, ya saya ada masalah ekonomi, ya, atau saya ada masalah rumah tangga, ada saya masalah pekerjaan, saya ada masalah sama tetangga, sama teman saya. Curhat sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus alaihissalam, tidak ada permintaan di sana. Ya Allah, aku zalim ya Allah. Engkau zat satu-satunya yang layak untuk disembah dan diibadahi. Ya, tidak ada yang lain selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku zalim ya Allah. Aku salah. Tidak ada di sana permintaan. Tapi itulah yang menjadikan Allah selamatkan beliau dari perut ikan paus, dari 3 kegelapan. Kegelapan perut, kegelapan laut, kegelapan malam. Jadi berbanyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi sendiri, storytelling sama Allah, cerita. Karena kalau kita cuman Rabbana zalamna, kita enggak tahu artinya. Rabbana atina fid dunya, paling itu aja. Ya, atau misalnya apa lagi? Ya Allah, minta, kadang kita ini hanya dalam masalah minta rezeki, minta istri yang cantik, kemudian minta harta yang banyak, udah. Kita jarang cerita sama Allah. Wajar enggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama ustadz, Masya Allah panjang ceritanya, telepon 1 jam. Ketemu bisa berjam-jam, tapi udah enggak curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah pengen mendengar suara kita. Buktikan kita rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini kita belajar, Bapak-bapak, ya teman-teman semua, agar kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau meninggal nanti kita adalah saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita sudah terlampau jauh. Ya, perbaiki pelan-pelan, dan saya pun masih dalam proses untuk mendekat. Ya, karena kita pun pernah merasa jauh, tapi Allah nggak pernah menjauhi kita. Kalau kita jauh sama Allah, itu hanya karena kita yang menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ateis, ya ini sebuah anekdot cerita, ya dia mengatakan, saya sama tukang cukur rambut. Ya, dia tukang cukur rambut. Dia cerita, Pak, saya ini nggak percaya sama adanya Tuhan. Kaget dia, loh. Ya, tukang potong rambut ini kok ateis atau agnostik dia. Buktinya banyak orang melarat di sana, orang yang susah di sana. Ya, mana Allah, mana Tuhan? Ya, itu ada orang yang dipati naik pajak sekian ratus % misalnya. Sampai mereka demo, mana Tuhan bahasanya. Kemudian kata si orang tadi, ya, kalau begitu saya nggak percaya adanya tukang potong rambut. Loh, kok nggak ada? Kan saya ini tukang potong rambut. Bapak ini saya potong rambutnya. Iya, tapi kenapa di luar sana ada yang gondrong? Ya, ada yang rambutnya setelinga, sebahu. Oh, itu gara-gara dia nggak datang ke sini. Kalau dia datang ke sini, saya akan potong itu rambutnya. Begitu juga Pak, Tuhan itu nggak pernah jauh.
Allah itu nggak pernah tidak mendekat. Ya, tapi kita yang tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang ya, dengan keterbatasan dan keterpurukan kita, dekat sama Allah. Gak harus sempurna loh dekat sama Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, justru kalau kita nggak bisa mengalahkan orang-orang soleh dengan ibadahnya, kita mengalahkan mereka dengan tangisan-tangisan orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Ya, dalam pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memanggil kita dengan ya ibadiyalladzina zalamu anfusahum, ya, atau ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah panggil pendosa bukan dengan hei para pendosa, tapi wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah panggil kita hamba-hambanya, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apapun engkau pergi, Allah selalu menyediakan jalan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan kita mendekat kepadanya dan menjadikan rindu kita akan bertemu nanti di akhirat kelak dalam seindah-indah suasana dan sebahagia-sebahagia momen di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian ya sederhana kita ini. Ya, semoga ini juga tetap saling menasihat dalam kebaikan dan kesabaran untuk jalan kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah terima amal ibadah kita pada malam hari ini menjadi pemberat ibadah hari kiamat kelak sebagai amalan di mizan kelak, dan juga semoga Allah merdekakan kita bukan hanya dari penjajahan tapi dari kesedihan-kesedihan yang disebabkan oleh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.